Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2022, tes pengetahuan kuantitatif, part yang kedua. Kita akan bahas dua soal nomor 3 dan 4. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Diagram di samping menyajikan data banyaknya desa di Kabupaten A dan Kabupaten B berdasarkan banyaknya produksi kedelai. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi tersebut? Yang pertama, rata-rata banyaknya produksi kedelai Kabupaten A lebih kecil daripada Kabupaten B. Yang kedua, median banyaknya produksi kedelai dari data gabungan adalah 30. Yang ketiga, median banyaknya produksi kedelai Kabupaten B 2 kali Kabupaten A. Dan yang keempat, modus banyaknya produksi kedelai data gabungan adalah 40. Oke, ini grafiknya yang berupa diagram batang yang berpasangan. Yang warna oranye ini punyanya Kabupaten A, dan yang warna biru ini punyanya Kabupaten B. Ini sumbu X-nya merupakan banyaknya produksi kedelai dalam ton. Jadi ada 10, 20, 30, 40, dan 50 ton. Sedangkan sumbu Y-nya ini banyaknya desa. Jadi maksudnya seperti ini, misalkan dari Kabupaten A yang warna oranye, ini ada diagram batang tingginya 60, maksudnya ada 60 desa di Kabupaten A yang memproduksi masing-masing 10 ton kedelai. Lalu ada 40 desa di Kabupaten A yang masing-masing memproduksi 20 ton kedelai, dan seterusnya. Sama yang biru yang Kabupaten B juga, ada 10 desa di Kabupaten B yang memproduksi masing-masing 10 ton kedelai. Yang ini berarti ada 20 desa di Kabupaten B yang masing-masing memproduksi 20 ton kedelai, dan seterusnya. Oke, kita cek pernyataan satu persatu. Mulai pernyataan pertama. Rata-rata banyaknya produksi kedelai Kabupaten A lebih kecil daripada Kabupaten B. Ya, kita cari rata-rata atau X barnya. Misalkan yang punyanya Kabupaten A itu X bar A. Yang namanya rata-rata berarti kan total semua produksi kedelai dari seluruh desa di Kabupaten A itu kita hitung. Berarti gini, kalau ada 60 desa yang masing-masing memproduksi 10 ton, ya berarti 60 kali 10 atau 600. Langsung aja plus ini, ada 40 desa yang masing-masing 20 ton, berarti 40 kali 20, 800. Plus ini juga 30 kali 30 itu 900. Selanjutnya 40 kali 40 itu 1600. Yang terakhir 30 kali 50 itu 1500. Per banyaknya desa di Kabupaten A. Berarti ini 60 plus 40 plus 30 plus 40 plus 30. Berarti kita tulis 60 plus 40 plus 30 plus 40 plus 30. Berarti sama dengan 600 tambah 800, 1400, tambah 900, 2300, tambah 1600, 3900, tambah 1500 itu 5400. Per 60 tambah 40, 100, tambah 30, 130, tambah 40, 170, tambah 30, 200. Coret, 54 per 2 itu 27. Jadi rata-rata produksi kedelai setiap desa di Kabupaten A adalah 27 ton. Sekarang yang Kabupaten B, X bar B, berarti sama dengan ini berarti 10 kali 10, 100. Plus 20 kali 20, 400. Dan seterusnya, plus 40 kali 30, 1200. Plus 70 kali 40, 2800. Plus 60 kali 50, 3000. Per banyaknya desa di Kabupaten B, 10 plus 20 plus 40 plus 70 plus 60. Sama dengan ini 1200 sama 2800 kan 4000. Sama 3000 sudah 7000. Ini 500 berarti 7500. Per yang bawah ini 10 sama 20, 30. 30 sama 70, 100. 40 sama 60, 100 juga. Berarti totalnya 200.
Nolnya dicoret, 75 per 2 itu 37,5 ton. Jadi pernyataan pertama, rata-rata banyaknya produksi kedelai Kabupaten A lebih kecil daripada Kabupaten B ini benar. Kabupaten A 27 ton, Kabupaten B 37,5 ton. Ya, ini lebih kecil dari ini, benar. Lanjut, median banyaknya produksi kedelai dari data gabungan adalah 30. Kalau gabungan itu, yang berpasang-pasangan ini kita jumlahkan aja. Jadi, 60 sama 10 itu 70. Artinya ada 70 desa dari gabungan Kabupaten A maupun B yang masing-masing memproduksi 10 ton kedelai. Gitu ya. Selanjutnya, ini berarti 40 plus 20, 60, 30 plus 40, 70, 40 plus 70, 110, dan yang terakhir 30 plus 60 itu 90. Totalnya ada 400 desa, karena kan tadi kan di Kabupaten A ada 200, di Kabupaten B juga 200. Jadi totalnya ada 400 desa. Berarti median artinya data ke 200 sama 201. Ya gini, 70 sama 60 itu 130, tambah 70, 200. Berarti data ke 200 itu masih 30 ton, tapi data berikutnya, data ke 201 sudah masuk 40 ton. Sehingga median gabungannya adalah kita rata-rata. Jadi misalkan saya tulis di sini, berarti ME, median itu sama dengan 30 plus 40 per 2. Ini median data gabungan. Sama dengan 70 per 2 itu 35. Jadi, pernyataan 2, median banyaknya produksi kedelai dari data gabungan adalah 30, ini salah. Karena harusnya 35. Lanjut, median banyaknya produksi kedelai Kabupaten B 2 kali Kabupaten A. Kita cari median masing-masing. Mediannya A, MEA, itu berarti kita lihat yang oranye aja, yang punyanya Kabupaten A. 60, 40, 30, 40, 30. Ini ya. Nah, tadi kan totalnya desa di Kabupaten A ada 200. Berarti kan tengah-tengahnya itu nilai tengahnya antara 100 sama 101. Ini 60 sama 40 ini kan sudah 100 ya. Berarti datum ke 100 itu nilainya 20. Datum ke 101 sudah berikutnya, sudah 30. Berarti medianya di rata-rata 20 plus 30 per 2. 50 per 2 itu 25. Ini medianya A. Sekarang medianya B, MEB, itu kita lihat yang biru. Sama ya. Tadi Kabupaten B juga 200. Jadi tengah-tengahnya antara 100 sama 101. 10, 20 sudah 30. Sama 40, 70. Sama 70, 140. Artinya, baik datum ke 100 maupun 101 ada di sini. Jadi ya sudah. Nggak usah dihitung, nggak usah di rata-rata seperti tadi. Median B langsung 40. Jadi, pernyataan ketiga, median banyaknya produksi kedelai Kabupaten B 2 kali Kabupaten A ini salah. Karena 40 itu bukan 2 kalinya 25. Jadi, pernyataan 3 ini salah. Oke, pernyataan 4. Modus banyaknya produksi kedelai data gabungan adalah 40. Kita lihat yang saya tulis ini kan data gabungan. Yang paling tinggi, yang paling sering muncul itu ini. Ini adalah 40, benar ya? Jadi ada 110 desa pada Kabupaten A maupun B gabungan, itu yang masing-masing memproduksi 40 ton kedelai. Jadi itu yang tertinggi frekuensinya. Paling sering muncul gitu ya. Yaitu frekuensinya sebesar 110. Tapi modusnya bukan 110 ya, modusnya 40. Ya, jadi modus banyaknya produksi kedelai data gabungan adalah 40 ini benar. Jadi yang benar ada 2, yang salah ada 2. Jadi kalau yang ditanya ada berapa pernyataan yang benar, maka jawabannya adalah C2. Soal berikutnya. Jumlah 2 bilangan adalah 72. Apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, hasilnya 2 dan sisanya 3. Berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Oke, jadi kita harus cari tahu dulu berapa besar bilangan masing-masing. Misalkan aja bilangan pertama itu X, bilangan kedua itu Y. Jumlah dari 2 bilangan tersebut, X plus Y, sama dengan 72. Lalu apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, hasilnya 2, sisanya 3. Ini gimana cara menulisnya? Gini, saya kasih ilustrasi ya. Jadi misalkan
saya punya bilangan 21 gitu ya, dibagi dengan 5. Maka hasilnya berapa ini? Berarti 4, ini 20, dikurangi 1, gini kan. 4 ini artinya hasil, dan 1 ini artinya sisa. Berarti bisa kita tulis 21 dibagi 5 itu hasilnya 4, sisanya 1. Gitu kan? Atau dengan kata lain, kalau kita pakai pecahan campuran itu berarti 21 per 5 itu sama dengan 4, sisanya 1 kan? 4, 1 per 5. Gini kan? 21 per 5 sama dengan 4, 1 per 5. 4, 1 per 5. Kan gitu. Atau bisa kita tulis 21 per 5 sama dengan 4 seperlima, artinya 4 plus 1 per 5. Kalau misalkan kedua ruas kita kali dengan 5, maka ini per 5-nya hilang, 21 sama dengan, berarti 4 kali 5 tambah 1. Benar kan? 21 sama dengan 4 kali 5 tambah 1. Berarti gini, kalau misalkan bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, misalkan bilangan yang besar itu X, dibagi bilangan yang kecil itu Y. Jadi Y ini pembaginya. Sama dengan hasilnya 2, sisanya 3. Plus 3 harus per ini, bukan 2 plus 3 ya. 2 plus 3 per pembaginya. Kayak tadi ini, 4 sisanya 1 itu 4 plus 1/5. 5 itu dari mana? 5 itu pembaginya, yaitu bilangan yang kecil kok di sini. Berarti Y. Ya, jadi ini saya kasih ilustrasi biar kalian nggak bingung. Kalau tadi saya langsung tulis X per Y sama dengan 2 plus 3 per Y, dari mana kok bisa gini? Makanya saya kasih ilustrasi dengan bilangan seperti ini. Ya, lalu kedua ruas ini kita kali dengan Y, biar nggak pecahan gitu ya. Berarti X sama dengan 2Y plus 3. Oke? Ya sudah, tinggal kita bikin persamaan. Jadi ini X min 2Y sama dengan 3. Jadi yang atas ini tadi mestinya saya kasih persamaan 1 gini ya. Yang bawah ini persamaan 2, tinggal kita eliminasi. Jadi persamaan 1 itu X plus Y sama dengan 72. Persamaan 2 itu X min 2Y sama dengan 3. Ini bisa langsung kita kurangi. X-nya tereliminasi, coret-coret. Y min 2Y berarti Y plus 2Y itu 3Y. Sama dengan 72 min 3, 69. Berarti Y sama dengan 69 bagi 3 itu 23. Y tahu, kita masukkan ke salah satu persamaan, misalkan persamaan 1. X plus Y, berarti plus 23, sama dengan 72. Berarti X sama dengan 72 min 23 itu 49. Pertanyaannya, berapakah selisih dari kedua bilangan tersebut? Berarti X min Y. X min Y sama dengan 49 min 23. Berarti sama dengan 26. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah A, 26. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.